Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Tema: Tuhan akan menolong domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut pemahaman orang Israel di dalam Perjanjian Lama, para pemimpin mereka seringkali diumpamakan sebagai gembala, baik kepada raja dan para bangsawan sebagai pemimpin bangsa, maupun kepada nabi-nabi dan para imam sebagai pemimpin agama. Yang satu diumpamakan sebagai gembala yang harus menggembalakan umat Allah dengan hukum dan keadilan, sedangkan yang lain harus menggembalakan umat Allah untuk memuji dan memuliakan Allah. Yang satu harus memerintah dan tinggal di istana, sedangkan yang lain harus melayani dan tinggal di bait Allah. Masing-masing dengan tugas dan kewajibannya, tetapi juga harus bersatu untuk melakukan kehendak Allah. Ternyata pada zaman Yehezkiel, para pemimpin tersebut diumpamakan sebagai gembala yang kejam dan yang menindas umat Allah. Mereka tega membiarkan umat Allah seperti kawanan domba yang tercerai-berai. Mereka malah lari meninggalkan kawanan domba itu ketika sedang menghadapi bahaya. Padahal mereka telah menikmati bulu-bulu domba untuk menjadi pakaian mereka. Begitu pula dengan air susu dan dagingnya yang telah mengenyangkan perut mereka. Bahkan mereka membiarkan terjadinya persaingan dan penindasan di antara kawanan domba itu sendiri. Maka wajarlah jika banyak domba dari kawanannya tersebut yang hilang dan binasa. Ada yang hilang karena jatuh ke dalam lubang perangkap atau menempuh jalan yang sesat. Ada juga yang menjadi mangsa binatang-binatang buas atau dibiarkan mati karena kelaparan dan sakit penyakit. Demikianlah yang terjadi dalam konteks nas renungan kita hari ini. Betapa kejamnya para gembala tersebut memperlakukan kawanan domba dengan cara memberikan sisa-sisa rumput yang telah mereka habiskan untuk makanan kuda-kuda mereka, dan mereka pun tega menginjak-injak sisa rumput itu, padahal kawanan domba tersebut masih memerlukan makanan yang baik. Selain itu, para gembala itu hanya memperhatikan domba-domba yang gemuk dan membiarkan domba-domba yang kurus terlantar dan tersesat. Karena itulah Allah menyatakan murkanya dan menghukum mereka. Bagaikan gembala yang baik, Allah akan menolong kawanan domba gembalaannya dari kekejaman gembala-gembala yang rakus dan tidak bertanggung jawab tersebut. Allah sendiri akan menggantikan para gembala tersebut supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan binasa. Bahkan Allah akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, yaitu domba-domba yang kurus dan lemah akan dipisahkannya dari domba-domba yang gemuk dan kuat. Ya, Allah akan menjaga dan memberi makan domba gembalaannya secara adil dan bijaksana. Demikianlah Allah sendiri akan menggembalakan domba gembalaannya untuk menikmati kesenangan dan sukacita yang berkelimpahan. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah akan selalu merasakan pemberian Allah dan penyertaannya. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita tetap percaya kepada Allah untuk selalu menikmati pemberian dan penyertaannya. Marilah kita semakin percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus yang selalu menjadi gembala kita yang baik. Ingatlah kuasa dan kasih-Nya yang kuat dan dahsyat. Tuhan Yesus sanggup mengatasi dan menghentikan angin ribut yang mengancam keselamatan para pengikut-Nya. Ia pun berkuasa untuk menaklukkan roh-roh jahat dan mengusirnya dari dalam kehidupan umat-Nya. Ya, Tuhan Yesus pasti menolong kita dari ketakutan terhadap roh-roh jahat yang senantiasa mempengaruhi orang-orang yang membenci kita karena percaya kepadanya. Roh-roh jahat itu selalu mengancam hidup kita dengan berbagai siasat liciknya.
Biasanya roh-roh jahat itu memanfaatkan kelemahan kita untuk selalu mengabaikan ajaran Tuhan. Atau mungkin saja mereka yang dinamakan legion itu akan terus mempengaruhi hidup kita dan mempermalukan kita tanpa kita sadari. Bahkan mungkin saja orang-orang yang ada di sekitar kita akan ikut mendesak kita seperti domba gemuk dan kuat terhadap domba kurus dan lemah. Percayalah, Allah sendiri akan bertindak untuk menolong kita. Percayalah juga kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dia akan selalu memberkati dan menyertai kita sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa kami sering seperti domba gemuk dan kuat yang menindas sesama kami, atau sebaliknya, kami pun seringkali menjadi domba kurus dan lemah yang tertindas. Tolonglah kami ya Bapa untuk menghadapi semua itu dengan takut akan Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.